Shalom bagi kita semua pada pagi hari yang indah ini, kepada pimpinan kami, kepada rekan-rekan, pengerja, para pendeta, dan ministerial spouses. Selamat pagi bagi kita semua, senang bertemu di dalam doa subuh para pengerja daerah Sumatera Kawasan Utara pada pagi hari ini, Kamis tanggal 2 Oktober tahun 2025. Terima kasih kepada Ibu Tersi Tanggang yang telah memberikan saya jadwal dalam menyampaikan renungan bagi kita pada pagi hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa mengundang tuntunan Roh Kudus. Tuhan Bapa di sorga, berkati hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbicara Tuhan, biarlah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran hamba-Mu, dan biarlah firman Tuhan yang kami renungkan pada pagi hari ini memotivasi kami dalam pelayanan, supaya kami menjadi hamba Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, para pendeta, ministerial spouses, pengerja yang diberkati Tuhan dari Sumatera Kawasan Utara. Renungan pagi ini saya beri judul yaitu Preach what you do what you preach. Artinya apa? Khotbahkanlah apa yang kamu lakukan, lakukanlah apa yang kamu khotbahkan. Mungkin kita pernah mendengar cerita seorang pendeta berkhotbah di mimbar, bila mana ada dua bajumu, maka bagikanlah kepada orang lain yang membutuhkan. Saat bapaknya ini berkhotbah atau pendeta ini didengar oleh anaknya. Kemudian setelah pulang ke rumah, anaknya ini mau mengambil bajunya, jasnya, mau memberi kepada orang lain. Maka pendeta ini pun marah-marah. Kenapa mau kau kasih sama orang lain? Ya bapak yang bilang berkhotbah di depan. Kalau ada dua jasmu atau bajumu, bagi kepada orang lain. Maka pendeta ini pun katakan, nah, khotbah itu untuk orang lain, bukan untuk kita. Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan, pernah juga kita mendengar tentang satu statement mengatakan, walk the talk. Ya, apa itu? Dalam kehidupan rohani sering kita mendengar pepatah atau kutipan atau statement mengatakan walk the talk. Apa itu? Lakukan apa yang kita katakan. Khotbah sejati bukan hanya berasal dari mimbar, melainkan dari kehidupan sehari-hari. Saudara yang berkata oleh Tuhan, dunia lebih percaya pada apa yang kita lakukan daripada apa yang kita katakan. Seorang anak kecil mungkin pernah kita membaca atau mendengar berkata, ayahku tidak pernah berkhotbah di gereja, tapi setiap hari aku melihat khotbahnya dalam cara dia hidup. Inilah yang Tuhan rindukan dari umat-umatnya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita memahami walk the talk dalam kehidupan rohani kita, di sini penting kita memohon kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Apalagi kita sebagai hamba-hambanya, menjadi pusat perhatian dan dilihat seluruh kehidupan kita, mulai dari ujung rambut sampai telapak kaki kita. Bagaimana kehidupan kerohanian kita, bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, ada beberapa pandangan umum anggota gereja terhadap pendeta. Di tahun 2024 sampai tahun 2025, dilakukan survei atau penelitian. Ini di dalam konteks Amerika Serikat. Ya, boleh saja beberapa kecenderungan yang mungkin juga relevan secara global. Apa itu? Data terkini dan fakta survei itu mengatakan penurunan kepercayaan publik kepada pendeta. Ini survei dari Lifeway Research
oleh Gallup menunjukkan kepercayaan terhadap pendeta atau para pemimpin rohani menurun. Hanya sekitar 30% orang dewasa di Amerika Serikat menyatakan bahwa pendeta memiliki tingkat kejujuran dan etika yang tinggi atau sangat tinggi. Selain diberkati oleh Tuhan, kehidupan kita menjadi satu tantangan, ya. Ini dilakukan oleh ini boleh kita bisa di search di researchlifeway.com. Di sana dikatakan sekitar 42% menganggapnya rata-rata dan 20% menganggapnya rendah atau sangat rendah. Selain diberkati oleh Tuhan, kemudian menurunnya tanggapan umat terhadap pendeta juga disebabkan oleh tekanan dan tantangan bagi pendeta. Pendeta juga dilaporkan menghadapi banyak tekanan, baik dari dalam gereja, ya harapan-harapan jemaat, perubahan-perubahan yang diinginkan, maupun dari luar, ya popularitas politik, perubahan nilai masyarakat, apalagi kita sekarang ini di era digital, ya. Misalnya survei itu, survei clergy stress dan resilience in a divided America 2025 menunjukkan bahwa banyak jemaat gereja terpecah secara politik dan pendeta merasakan tekanan karena harus menavigasi isu-isu yang kontroversial, ya, munculnya isu-isu politik dalam gereja, ya, dan hal-hal yang lainnya. Diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita. Mengapa kita perlu melakukan apa yang kita khotbahkan? Tentu ada dasar-dasar Alkitabiahnya. Dalam Matius 29 ayat 2 dan 3, begini bunyinya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutlah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tapi janganlah kamu turut perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Selain diberkati oleh Tuhan, Yesus mengecam orang-orang yang hanya pandai berbicara firman tapi tidak melakukannya. Lebih lanjut, ayat Alkitab Yakobus 1 ayat 22 berbunyi, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri." Jadi, ketika kita tidak melakukan firman Tuhan itu, atau hanya pendengar saja, maka kita sedang menipu diri sendiri. Ayat yang lain dalam 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Saudara dikasihi Tuhan, bertekun dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarnya. Para hamba Tuhan, Alkitab katakan walk the talk, ya. Mari kita lakukan apa yang kita khotbahkan. Memang saudara ini diberkati oleh Tuhan bahwa ada kritik, ya, yang dilakukan oleh Yesus kepada ahli-ahli Taurat. Mereka paham semua tentang Taurat itu, tapi mereka tidak melakukannya. Bahkan tidak ada kasih dalam hidupnya dan tidak percaya kepada Yesus. Oleh karena itu, kita harus menjadi pelaku firman dan mengawasi diri kita agar tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Selain dikasihi Tuhan, perlunya keteladanan hidup
Karena itu adalah kesaksian yang sungguh luar biasa bagi orang lain. Ya, Ellen White dalam buku Pena Inspirasi menegaskan bahwa dunia lebih membutuhkan teladan daripada khotbah. Satu kehidupan yang kudus berbicara lebih keras daripada khotbah yang paling fasih. Dalam buku Education halaman 57. Kemudian lebih lanjut dalam Testimonies for the Church jilid 9 halaman 21 dikatakan, para pendeta dan anggota gereja harus menunjukkan kuasa Injil melalui kehidupan mereka. Dunia ini skeptis terhadap khotbah, tetapi akan tunduk kepada kesaksian kehidupan yang sesuai dengan iman. Satu kutipan yang sungguh luar biasa. Para hamba-hamba Tuhan dalam buku Pedoman Kependetaan Gereja Masa Tengah 7 ditegaskan di sana, seorang pendeta bukan hanya pengajar kebenaran, tapi menjadi teladan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan umat, dalam kehidupan orang lain, dalam kehidupan siapa saja. Ketika kita sudah ambil keputusan mengambil kependetaan, maka kita harus berusaha dengan pertolongan Tuhan. Kita harus menunjukkan keteladanan hidup. Pelayanan efektif lahir dari konsistensi antara perkataan dan perbuatan. Ini yang paling efektif. Ya, jemaat lebih terinspirasi oleh ketulusan hidup gembala daripada kefasihan khotbahnya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pendeta merupakan satu panggilan. Untuk itu, seorang pendeta, seorang hamba Tuhan perlu memiliki hubungan pribadi dengan Kristus. Di tengah-tengah sibuk kita sekarang, ya, oleh karena pengaruh media sekarang ini juga, dampak negatifnya bisa membuat sedikit waktu kita memiliki hubungan pribadi dengan Kristus. Pendeta perlu memiliki hubungan yang dalam, perlu disiplin rohani dan intimasi dengan Kristus. Ya, kita harus Tuhan, umat menginginkan kita melayani dengan hati, meneladani kasih dan pelayanan Kristus dalam kehidupan kita. Kita juga harus berkorban sebagai cinta pengorbanan Kristus. Karena Kristus telah mengorbankan dirinya untuk kita. Kita disanggupkan, diberikan kuasa ya, pribadi oleh Kristus untuk pelayanan yang lebih efektif. Ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita bersandar kepada Tuhan dengan segenap hati. Para hamba Tuhan yang diberkati, beberapa tokoh rohani dari non-SDA pernah mengatakan seperti ini. Yang pertama, Francis of Assisi pernah berkata, khotbahkan Injil setiap saat. Bila perlu gunakan kata-kata. Ya. Dwight L. Moody, dia katakan orang dunia lebih memperhatikan bagaimana kita hidup daripada bagaimana kita berkhotbah. Billy Graham juga pernah mengatakan, seorang pengkhotbah yang hidupnya tidak selaras dengan khotbahnya akan kehilangan kuasa kerohaniannya. Selain dikasihi Tuhan, para hamba-hamba yang diberkati. Pendeta bagaimanakah yang diharapkan jemaat pada masa kini? Alkitab mengatakan pendeta harus menjadi teladan hidup. Dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Paulus menasehati Timotius agar menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, iman, dan kesucian. Kemudian pendeta juga harus menjadi gembala yang baik. Gembala agung kita adalah Yesus. Tapi kita adalah under shepherd. Yohanes 10 ayat 11. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberi nyawanya bagi domba-dombanya.
Pendeta yang disenangi jemaat bila mana rela berkorban demi umat. Kemudian pendeta yang diinginkan adalah menjadi rendah hati dan melayani. Markus 10 ayat 45. Di sini ditegaskan bahwa Kristus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam buku Pedoman Kependetaan dituliskan, pendeta, pendeta sebagai gembala yang peduli dan pengajar spiritual. Kita harus peduli di mana banyak umat sekarang ini yang sedang sakit rohani, tidak berpengharapan, putus asa, banyak beban stres, banyak pergumulan. Kepada siapakah mereka datang? Tentu kita sebagai gembala datang untuk menuntun mereka supaya datang kepada Gembala Agung itu, Yesus Kristus, supaya mereka dikuatkan. Bapak Ibu sudah berkati oleh Tuhan. Untuk itu pentingnya koneksi pribadi dengan Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan kita, kita harus banyak memiliki hubungan doa pribadi kepada Tuhan. Dan kita harus mengikuti keteladanan Yesus. Kepemimpinan kita adalah kepemimpinan pelayanan yang sejati. Servant leadership. Seorang yang rendah hati, yang empati, dan memberikan dukungan yang aktif dalam setiap program, kegiatan, pelayanan, apapun. Kita juga harus menunjukkan kehidupan keluarga yang harmonis. Bapak Ibu sudah berkata oleh Tuhan, karena kita menjadi teladan, maka kita harus juga tunjukkan keluarga kita menjadi keluarga teladan. Walaupun dalam keluarga kita juga memiliki banyak kekurangan, tapi kita harus berusaha dengan pertolongan Tuhan. Ellen White mengatakan, pendeta yang disenangi itu adalah pendeta yang memiliki integritas dan konsistensi. Dunia ini lebih banyak membutuhkan teladan daripada khotbah. Dalam Gospel Worker halaman 232. Pendeta yang hidup sesuai dengan khotbahnya akan dihormati jemaat. Kemudian pendeta yang dibutuhkan adalah memiliki kasih kepada jiwa-jiwa. Para pendeta seharusnya memiliki kasih yang mendalam bagi jiwa-jiwa sebagaimana Kristus. The Act of the Apostle halaman 360. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ketika kita di jemaat kita ada baptisan. Setelah dibaptis, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita terus menuntun mereka supaya tetap setia? Apakah kita menuntun mereka supaya tetap kuat imannya? Apakah kita terus menggembalakan mereka? Melawat, mengadakan pendalaman Alkitab lanjutan? Bila mana itu kita lakukan, maka jiwa-jiwa itu akan apa? Merasakan kasih dan mereka akan bertahan. Dan itulah yang dibutuhkan. Tapi apa yang menjadi pergumulan sekarang ini? Banyak jiwa-jiwa itu tidak datang lagi ke gereja. Ada gereja-gereja yang sudah banyak baptisannya, tapi di gereja itu mereka tidak ada duduk di situ. Saudara dikasihi Tuhan, inilah tugas kita. Kita harus mengasihi mereka. Pendeta yang dibutuhkan sekarang ini adalah, menurut Ellen White, seorang yang rendah hati dan dapat diajar. Ellen White menekankan bahwa pendeta yang disenangi bukanlah yang sombong, tapi yang rela belajar dan mengakui kesalahan dan belajar terus dari waktu ke waktu. Saudaraku, lebih lanjut, dalam buku Pedoman Kependetaan dikatakan pendeta sebagai gembala dan pengajar. Jemaat akan menghargai, menyenangi para pendeta yang peduli. Pendeta itu mengunjungi mereka dari rumah ke rumah, mendoakan mereka di rumah, di tempat usaha, atau membimbing mereka secara rohani, bukan hanya berkhotbah di mimbar. Saudara dikasihi Tuhan, kepemimpinan pelayanan, servant leadership, pendeta disenangi jika pemimpin memimpin dengan semangat melayani, bukan berkuasa. Kemudian kehidupan keluarga yang harmonis,
Jemaat melihat teladan dan keluarga pendeta yang sehat, mengasihi, dan mendukung pelayanan. Saudara dikasihi Tuhan, bagaimana dengan tanggapan tokoh-tokoh rohani non-SDA? Tanggapan mereka terhadap pendeta di zaman ini. Yang mereka rindukan adalah pendeta yang komunikatif. Jemaat senang dengan pendeta yang mau mendengar, menghargai pendapat, tidak otoriter. Ya. Kemudian pendeta yang relevan dengan zaman, pendeta yang bisa mengaitkan firman Tuhan dengan realitas hidup zaman di masa kini, di akhir zaman, dan lebih disenangi daripada hanya teoritis. Kemudian konsistensi dan kejujuran. Tokoh-tokoh gereja ini menegaskan bahwa integritas adalah mata uang kepemimpinan rohani. Saudara ini diberkati oleh Tuhan. Coba kita bayangkan seorang dokter yang hanya memberi resep tapi tidak pernah menjaga kesehatannya sendiri. Pasien akan ragu. Begitu juga pendeta bila hanya berkhotbah tapi tidak melakukannya, jemaat akan kehilangan respek. Di banyak gereja Advent, jemaat sering bersaksi bahwa pendeta mereka yang dicintai bukan yang paling pandai berkhotbah, melainkan yang sering hadir saat jemaat sakit, saat berduka, saat membutuhkan doa-doa. Kehadiran nyata gembala atau pendeta lebih berbicara daripada kata-katanya. Setelah dikasihi Tuhan, ada seorang pendeta muda yang merasa khotbahnya tidak terlalu menarik. Tapi ia rajin mengunjungi jemaat, membantu petani di ladang, mendampingi anak muda belajar, berdoa bersama keluarga yang berduka. Lama kelamaan jemaat berkata, khotbahmu sederhana, tapi hidupmu adalah khotbah yang menguatkan kami. Inilah bukti bahwa pendeta disenangi, bukan hanya karena kata-katanya saja, melainkan karena kehidupannya yang nyata. Para hamba Tuhan yang diberkati, jadi pendeta yang disenangi jemaat adalah pendeta yang mengasihi, melayani, rendah hati, hidup sesuai dengan khotbahnya, hadir dalam suka duka jemaat, menunjukkan Kristus dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian ada kesaksian yang lain. Seorang misionaris di Afrika pernah ditanya oleh penduduk lokal. Kami tidak bisa membaca Alkitabmu, tapi kami membaca hidupmu. Inilah arti menjadi surat Kristus yang terbuka. 2 Korintus 3 ayat 2. Para hamba-hamba Tuhan, kitalah surat Kristus yang dibaca oleh banyak orang, dibaca oleh umat. Mulai dari ujung rambut sampai telapak kaki kita. Dibaca, apakah kita benar-benar menghidupkan apa yang kita khotbahkan. Pernah dibuat satu survei oleh seorang mahasiswa di Universitas Advent Indonesia Bandung. Judul penelitiannya adalah hubungan pelayanan pendeta terhadap kehadiran anggota GMHK Jemaat Bethlehem dalam peribadatan. Selain dikasihi Tuhan, dari abstrak yang dia tuliskan secara singkatnya, pelayanan pendeta harus lebih ditingkatkan lagi karena itu dapat memberikan hubungan yang positif terhadap kehadiran anggota jemaat dalam peribadatan. Hubungan yang positif adalah jika pelayanan pendeta tinggi, maka kehadiran ibadat juga tinggi. Kehidupan kerohanian pendeta, kasih dan pelayanannya tinggi, maka akan diikuti oleh tingginya kehadiran umat dalam perbaktian, pertumbuhannya, imannya, dan semangat pelayanannya. Jadi ada hubungannya dengan gembalanya, dengan pemimpinnya. Bapak Ibu udah berkati oleh Tuhan. Harapan jemaat pendeta harus seorang yang rendah hati, hidup konsisten dengan ajarannya. Ya, kita harus meminta pertolongan Tuhan demi sedikit demi sedikit agar kita semakin lebih baik di hadapan Tuhan. Menutup renungan pagi ini dan sebagai kesimpulan, panggilan, jangan hanya mengatakan Injil tapi lakukanlah Injil itu.
Jangan hanya berkhotbah dari mimbar, tapi hidupkanlah khotbah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku, dunia haus akan teladan yang nyata pada zaman akhir ini. Bukan hanya kata-kata, tapi melalui kehidupan. Khotbahkan apa yang kamu lakukan. Lakukan apa yang kamu khotbahkan. Semoga kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan berkenan di mata manusia. Tuhan memberkati. Amin.